Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, dan marilah kita juga memperbanyak salawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah perumpamaan, ombak di lautan tidak bisa kita kendalikan, tetapi kita masih bisa mengendalikan kapal yang kita kendarai. Begitulah kehidupan. Zaman terus berubah, gelombang tantangan semakin besar, tetapi kita masih memiliki kendali. Kita masih bisa mengendalikan keluarga kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan masyarakat sekitar kita untuk bagaimana mengarungi kehidupan ini. Kita bisa membayangkan bahwa kita yang mungkin sudah lahir dari tahun 60-an, lahir dari 70-an, 80-an, 90-an bahkan, saat ini kita sudah berada di zaman yang sangat canggih dengan teknologi yang berkembang pesat. Jika kita yang dahulu tumbuh dengan keterbatasan informasi, kini kita berada dalam teknologi yang sangat canggih. Komunikasi kita sudah berada di genggaman tangan. Dan yang paling menjadi poin pentingnya adalah anak-anak kita bisa mengakses segala hal dari seluruh dunia. Jika kita merasakan perubahan zaman yang luar biasa ini, bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Zaman seperti apa yang akan mereka hadapi? Apakah kita sudah menyiapkan mereka agar tetap berada di dalam jalan yang lurus? Itu semua jawabannya ada di masing-masing kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini bahwa menjaga diri dan menjaga keluarga dari neraka yaitu dengan cara mendidik mereka dengan ilmu dan amal saleh serta menjauhkan mereka dari keburukan dan kemaksiatan. Kita yang sudah diamanahkan anak cucu, ya, mereka adalah generasi penerus kita yang akan menghadapi dunia yang lebih keras daripada saat ini kita hadapi. Kita jangan sampai hanya sibuk mencari nafkah tetapi lupa mendidik mereka. Mari kita ajak anak-anak kita untuk terus rutin salat berjamaah. Ya, jangan biarkan mereka sibuk dengan gadget mereka tanpa kendali. Ajarkan mereka sholat 5 waktu, ajarkan mereka ya, mana makanan halal dan haram. Ya, ajarkan mereka untuk menggunakan pakaian-pakaian yang menutup aurat, yang tidak membuka pintu maksiat. Tuntun mereka tidak hanya sekedar sholat, tapi paham kenapa dia harus sholat, kenapa harus berbuat baik, kenapa harus menjauhi maksiat. Ya. Kemudian ajak mereka untuk merasakan nikmatnya beribadah, merasakan ketenangan ketika sujud dan seterusnya.
Latih mereka bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun mereka berada. Sehingga nanti walaupun kita tidak di sampingnya, walaupun kita nanti sudah tidak dunia ini lagi, mereka sudah bisa membentengi dirinya karena mereka takut kepada Allah yang selalu mengawasi dimanapun mereka berada. Jangan sampai kita sebagai orang tua sudah taat kepada Allah, tapi kita biarkan anak cucu kita bermaksiat. Jangan bangga kalau anak kita pintar sekolah tapi malas bangun subuh. Jangan lebih khawatir kalau anak kesiangan sekolah daripada kesiangan sholat subuh. Kasihan bangunin anak untuk sholat, nanti jam 7 dia mau sekolah lagi, kasihan, capek. Ini pola pikir yang terbalik. Kalau kita lebih marah saat anak kesiangan sekolah dibanding saat anak kesiangan sholat, itu tanda kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Jangan biasa kita melakukan hal seperti itu, justru kita balik. Kita khawatir kalau dia tidak sholat, dan juga kita khawatir tentang keduniaannya juga. Kemudian apalagi sekarang banyak sekali anak-anak yang usianya masih kecil dan sebagainya, itu sudah mengenal namanya pacaran. Bahkan ada yang sebagian orang tua di luar sana yang memfasilitasi untuk melakukan itu semua. Kalau kita memang sudah tidak ada waktu lagi karena kita sibuk dan sebagainya, ya kita masih ada solusi. Di sekitar kita ada pesantren, mungkin ada TPA, majelis taklim, kita ajak mereka. Sesekali ajak mereka juga ke panti asuhan, biar mereka melihat banyak orang-orang yang lebih menderita daripada kita, agar mereka tumbuh hati yang lembut, tidak egois, dan penuh kasih sayang. Sayang kepada anak bukan hanya dengan memenuhi fasilitas dunianya, tapi juga menjaga mereka untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadirin rahimakumullah, momen Ramadan ini merupakan momentum yang terbaik untuk kita manfaatkan bersama keluarga kita, menguatkan iman mereka dan juga mempersiapkan mereka menghadapi masa depan. Kita harus mendidik mereka dengan nilai-nilai Islam yang kuat agar mereka tidak hanyut oleh zaman ini. Mari kita renungkan kembali, kita tidak bisa mengubah arus globalisasi, tapi kita masih punya keluarga yang bisa kita kendalikan. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dari pribadi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.